Haleluya, puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan memberkati setiap saudara dan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Segeralah berlangganan dengan program ini dengan cara mensubscribe channel ini saudara, dan tekan tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan. Jika saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, buat ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat nafas kehidupan yang Tuhan beri, di mana saat ini kembali kami punya kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami melalui firman-Mu, teguhkan kami melalui firman-Mu, hiburkan kami melalui firman-Mu, dan terangi jalan kami melalui firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, jamah hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk siap ditaburi oleh firman-Mu, dan Kau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang saat mengalami kelelahan. Adakah saudara yang saat ini sedang merasa lelah oleh karena kehidupan yang saudara jalani? Saudara merasa lelah oleh karena masalah yang menimpa kehidupan saudara. Mungkin saudara merasa lelah oleh karena penyakit, oleh karena pergumulan ekonomi, masalah keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan ini akan menguatkan saudara yang sedang merasa lelah saat ini. Firman Tuhan ini akan meneguhkan saudara ketika saudara merasa lelah oleh karena beban hidup saudara. Adapun beberapa ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, atas segala kelelahan, bahkan mungkin saudara sampai tidak berdaya, saudara merasa tidak mampu lagi, saudara merasa tidak sanggup lagi, atas segala masalah persoalan beban yang saudara pikul hari ini. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tuhan kita, Bapa kita, Allah kita yang kita sembah, Dia akan memberi saudara kekuatan dalam segala kelelahan saudara. Dia memberi saudara semangat atas ketidakberdayaan saudara. Itu sebabnya saat ini jangan menyerah. Datang kepada Dia yang sanggup menguatkan saudara. Jangan menyerah, berlarilah kepada Dia yang sanggup meneguhkan saudara. Dia akan memberi saudara kekuatan. Dia akan menambahkan semangat saudara. Tuhan adalah kekuatan kita. Saat saudara merasa tidak mampu, ya memang secara manusia ada banyak keterbatasan kita. Tetapi ada Tuhan yang akan menguatkan saudara. Datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami kekuatan daripada Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara yang akan menguatkan kita saat kita mengalami kelelahan adalah dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, saat kita mengalami kelelahan,
saat kita mengalami tidak berdaya lagi, hal yang harus kita lakukan adalah nantikan Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan, rindukan pertolongannya dan nantikan pertolongannya itu. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada pertolongan Tuhan, berharap kepada campur tangan Tuhan, berharap kepada mujizat Tuhan, maka dikatakan di sini bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saat saudara merasa lelah, saat saudara merasa tidak berdaya, saat saudara merasa tidak sanggup lagi, ada Tuhan yang akan memberi saudara kekuatan baru ketika saudara tetap menanti-nantikan Dia. Orang yang menantikan Tuhan itu seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ketika badai menerpa saudara, maka itu kesempatan bagi Raja Wali untuk terbang lebih tinggi, karena dia akan menggunakan kekuatan sayapnya dan badai itu akan mengangkat dia terbang lebih tinggi. Demikianlah orang yang menantikan Tuhan. Semakin kencang badai hidup menerpa, maka orang itu akan semakin tinggi, semakin terangkat tinggi. Tuhan akan mengangkat kehidupannya. Dan dikatakan mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang wajarnya, saudara, orang yang berlari itu akan lelah, akan lesu. Yang berjalan itu akan lelah, akan lesu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, digambarkan bahwa mereka tidak akan lelah, mereka tidak akan lesu, karena ada kekuatan baru yang Tuhan beri bagi mereka. Itu sebabnya, saudara, nantikanlah Tuhan. Sekalipun hari ini bebanmu berat, masalahmu berat, penyakitmu parah, atau apapun yang sedang saudara hadapi, nantikan Tuhan. Tidak ada cara lain, saudara. Nantikan Tuhan. Dia akan beri saudara kekuatan, dan Dia akan beri saudara jalan keluar atas segala masalah saudara. Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ketika kita hadapi semuanya di dalam Tuhan, maka saudara akan sanggup menanggung segala perkara, seberat apapun, sesulit apapun itu, karena Dia akan memberi saudara kekuatan. Segala perkara saudara akan sanggup untuk pikul, karena ada kekuatan dari Tuhan. Seberat apapun itu, saudara sanggup. Jangan katakan saya tidak mampu lagi. Jangan katakan saya tidak sanggup lagi. Jangan katakan saya menyerah. Kenapa, saudara? Karena kalau saudara hadapi bersama dengan Tuhan, Dia akan memberi kekuatan kepada saudara, sehingga saudara sanggup menanggung segala beban dan persoalan kehidupan saudara. Tuhan kekuatan kita. Dia akan beri kita kekuatan, itu sebabnya nantikan Dia dalam segala perkara kehidupan kita. Kemudian saudara, di dalam Matius ayat selanjutnya, Matius pasal yang ke-11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Adakah saudara saat ini begitu lelah karena bebanmu berat, karena masalahmu berat? Yesus berkata, "Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Ketika saudara berbeban berat, Yesus mengundang saudara untuk datang kepada Dia, untuk berlari kepada Dia, supaya saudara bisa dekat dengan Dia dan selalu dekat dengan Dia dalam sisa kehidupan saudara. Karena dikatakan bahwa orang yang datang kepada Dia dalam segala beban berat dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan berkata, Yesus berkata, "Aku memberi kelegaan kepadamu." Kelegaan adalah hal yang kita dambakan dalam hidup ini, saudara. Kita merindukan menjalani hidup ini dengan penuh kelegaan dalam hati kita. Dan dikatakan bahwa Dia akan memberi kelegaan kepada semua yang berbeban berat,
semua yang letih lesu ketika mereka datang kepada Dia. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, jangan cari pelarian yang lain. Jangan cari solusi yang lain. Jangan pergi kepada yang lain. Datanglah kepada Yesus, karena Dia mengundang saudara dengan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberi kita kelegaan, saudara. Ayat mas selanjutnya yang akan memberi kita kekuatan saat kita mengalami kelelahan adalah dari Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, pada saat itu Yesus melihat orang banyak, dan pada waktu itu orang banyak itu sedang mengalami kelelahan, karena mereka orang-orang yang mencari kebenaran. Mereka merindukan kebenaran itu. Mereka mencari Mesias yang sedang dijanjikan itu. Dan mereka sedang lelah. Dan mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan ketika melihat itu, firman Allah ini berkata bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Hari ini, ketika saudara sedang lelah, ketika saudara sedang terlantar, ada beban, ada masalah, ada persoalan yang sedang menindih kehidupan saudara. Dengar saudara, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, melihat saudara, melihat keadaan saudara, melihat situasi saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Artinya saudara, Tuhan mengasihi saudara. Sekalipun hidupmu hancur-hancuran saat ini, ketika engkau lari kepada Dia, datang kepada Dia, Dia mengasihi saudara. Sekalipun engkau lelah, sekalipun engkau terlantar saat ini, Dia mengasihi saudara. Hatinya tergerak oleh belas kasihan melihat setiap saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini, ayat-ayat mas firman Tuhan ini menguatkan setiap hati saudara yang sedang lelah. Dengarkan terus ayat-ayat mas selanjutnya saudara, maka saudara akan terus dikuatkan, dan semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kiranya puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan iman saudara, yang akan menguatkan hati saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini adalah topik tentang penyertaan Tuhan. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa. Dia akan menyertai perjalanan kehidupan kita saudara. Jika Dia menyertai hidup kita, maka doa-doa dan seruan kita kepada Tuhan akan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari renungkan firman Tuhan, rindukan selalu firman Tuhan. Dia Allah yang menyertai kita. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ulangan 31 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, janji firman Tuhan adalah bahwa Dia akan menyertai. Dia berjalan menyertai umat-umatnya. Ia tidak membiarkan umat-umatnya dalam masalah persoalan mereka, tetapi Dia Allah yang menyertai dan tidak meninggalkan mereka. Saudara, itu janji firman Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa Dia tidak meninggalkan kita, melainkan Dia menyertai kita dalam segala situasi kehidupan kita. Yang harus kita lakukan untuk kita mengalami penyertaan Tuhan adalah
kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan jangan gemetar apapun yang engkau alami di dalam kehidupanmu. Adakah saat ini mungkin saudara sedang menghadapi masalah yang berat dalam hidup saudara? Persoalan yang berat dalam hidup saudara? Penyakitkah itu? Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaankah, bisniskah? Apapun itu saudara. Firman Allah berkata bahwa Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia akan menyertai saudara, Dia tidak membiarkan saudara. Yang menjadi bagian saudara adalah kuatkan dan teguhkan hatimu apapun yang engkau alami dalam perjalanan hidupmu. Jangan takut, jangan gemetar, karena Dia Allah yang menyertai saudara. Mari jalani hidup dengan penuh penyerahan kepada Tuhan saudara, dan jangan takut, jangan gemetar. Dia Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itulah Allah yang kita sembah. Itulah Allah yang kita layani. Ayat emas kedua saudara tentang penyertaan Tuhan adalah Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Saudara, ini situasinya, konteksnya adalah ketika orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan. Dan tanah Kanaan sudah diintai. Dan kemudian ditegaskan oleh pengintai itu bahwa Dia akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita. Sedangkan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Saudara, dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau Allah yang menyertai kita, siapakah yang sanggup menghadapi Allah? Itu yang mau ditegaskan di sini, bahwa berhala-berhala mereka sudah meninggalkan mereka. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Saudara, kita harus mengasihi semua orang. Kita tidak boleh membenci, memusuhi siapapun. Tapi kalau ada orang-orang yang kita sudah berbuat baik pun, mereka tetap memusuhi kita, jangan pernah takut. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyertai engkau. Ada kadang-kadang orang yang takut kepada kuasa kegelapan, takut kepada santet, takut kepada jimat-jimat dan sebagainya. Ketika ada orang-orang yang mau berniat jahat, jangan takut. Kalau Tuhan yang ada di pihak saudara, siapakah yang bisa melawan Tuhan? Kuasa apa yang bisa melawan Tuhan? Tidak ada, saudara. Jangan takut. Tuhan yang menyertai kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara tentang penyertaan Tuhan. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Wow. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa Daud itu berhasil dalam perjalanan hidupnya. Dan alasan sehingga dia bisa mengalami keberhasilan dalam perjalanan hidupnya adalah karena Tuhan menyertai dia. Sehingga dari seorang gembala, dia bisa menjadi panglima tentara, menjadi pemimpin yang berhasil, pemimpin perang yang berhasil, dan akhirnya menjadi raja. Adakah yang lebih berhasil dari itu? Tidak ada, saudara. Itu adalah keberhasilan yang paling maksimal. Dan Daud mengalami itu. Dan alasan sehingga Daud mengalami keberhasilan dalam kehidupannya adalah karena Tuhan menyertai dia. Artinya, saudara, kalau hari ini saudara rindu keberhasilan, maka saudara membutuhkan penyertaan Tuhan. Kalau saudara rindu berhasil dalam kehidupan saudara,
maka saudara harus mengalami penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai saudara, maka perkara-perkara yang paling mustahil sekalipun bisa jadi. Dia Allah yang ajaib, dan Dia Allah yang sanggup menyertai kehidupan saudara. Selanjutnya saudara, ayat emas berikutnya tentang penyertaan Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, kembali dijanjikan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu disertai dengan damai sejahtera. Artinya ketika Tuhan menyertai, ada damai sejahtera yang memenuhi kehidupan orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Apakah yang paling kita cari di dunia ini kecuali damai sejahtera Tuhan yang memenuhi hidup kita? Tidak ada gunanya kita berhasil, tidak ada gunanya kita punya segala sesuatu kalau hidup kita penuh dengan ketakutan, tidak ada damai sejahtera. Kalau saudara rindu damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan saudara, maka saudara harus mengalami penyertaan Tuhan, dan damai sejahteranya akan menyertai kehidupan saudara. Nah, bagaimana supaya mengalami penyertaan Tuhan dan damai sejahteranya memenuhi kita? Paulus berkata, akhirnya saudara-saudara bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Nasihat yang dimaksudkan oleh Paulus ada firman Tuhan. Artinya, hiduplah berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Usahakan dirimu hidup benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai engkau, dan damai sejahteranya akan memenuhi kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, ayat emas yang terakhir tentang penyertaan Tuhan adalah Filipi 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, bagaimana supaya mengalami damai sejahtera Tuhan? Harus mengalami penyertaan Tuhan. Kembali, Paulus menegaskan di sini bahwa penyertaan Tuhan itu beriring dengan damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera itu akan memenuhi hidup kita dengan penuh damai sejahtera jika Dia menyertai kita. Dan bagaimana supaya kita disertai dan damai sejahteranya memenuhi kita? Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Itu yang dinasihatkan oleh Paulus. Paulus yang hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Paulus yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia berkata kepada umat-umat Tuhan, lihat, contoh aku, teladani aku yang hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka Tuhan menyertai engkau dan damai sejahteranya memenuhi engkau. Jadi saudara, kembali bagaimana supaya kita mengalami damai sejahtera Tuhan? Bagaimana supaya kita disertai Tuhan dan damai sejahteranya memenuhi kita? Hidup berdasarkan prinsip firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara bahwa saudara disertai oleh Tuhan, dan damai sejahteranya, mujizatnya, perkara besar dinyatakan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Haleluya. Ya saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati oleh firman Tuhan, oleh ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana topik yang saya rindu kita renungkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara adalah tentang pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Ayat-ayat emas ini akan membangkitkan iman saudara,
akan membangkitkan motivasi saudara ketika firman Tuhan menyegarkan hati saudara. Adakah saat ini hidup saudara butuh pemulihan? Adakah saat ini saudara mengalami hati yang butuh pemulihan? Saudara sedang menghadapi situasi dan kondisi yang butuh pemulihan. Ada keadaan yang membutuhkan pemulihan, keluargakah itu, ekonomikah itu, situasi apapun itu. Ketahuilah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerjakan pemulihan. Bahkan untuk terjadinya pemulihan saudara, mati pun dia rela supaya pemulihan terjadi bagi kehidupan umat-umatnya. Dia rela meninggalkan sorga, dia rela merendahkan diri, dia rela menderita, bahkan rela mati supaya pemulihan terjadi. Karena pemulihan adalah kerinduan Tuhan yang terdalam. Terjadinya pemulihan dalam kehidupan umat-umatnya adalah kerinduan Tuhan yang terdalam. Dia rindu hidup kita dipulihkan. Itu sebabnya saat ini kalau saudara rindu pemulihan dalam kehidupan saudara, dengarkan terus renungan ayat-ayat Mas Firman Tuhan ini saudara. Adapun beberapa ayat-ayat Mas Firman Tuhan tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Ulangan pasal 30 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa di mana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini, dari ayat Mas firman Tuhan ini adalah di mana umat-umat Tuhan telah tercerai-berai, umat-umat Tuhan telah diserahkan. Lalu kemudian firman-Nya menegaskan bahwa Dia rindu mengerjakan pemulihan dan mengumpulkan kembali umat-umat Tuhan yang telah terserak itu. Artinya Tuhan rindu pemulihan terjadi dalam kehidupan umat-umatnya. Dan syarat dari pemulihan itu Dia jelaskan di kalimat pertama saudara, yaitu apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Saudara, Allah mengerjakan pemulihan bagi umat-umatnya ketika umat-umatnya berbalik kepada Dia. Jika umat-umatnya berbalik kepada Dia, jika umat-umatnya mendengarkan suaranya. Pemberontakanlah yang seringkali membuat umat-umat Tuhan menderita. Pemberontakanlah yang seringkali membuat mereka hancur lebur saudara. Karena ketika mereka memberontak di sana iblis punya kesempatan. Ketika mereka memberontak di sana iblis menghancurkan, membuat hidup mereka berantakan. Padahal Tuhan ingin umat-umatnya tetap hidup damai, tentram, tenang, perlindungan dan penyertaan-Nya ada atas mereka. Tetapi sekali lagi kepada umat-umatnya yang pada waktu itu telah tercerai-berai oleh karena pemberontakan mereka, Tuhan berkata, apabila engkau berbalik dan mendengarkan suaraku. Ini berbicara tentang pertobatan dan kemudian terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan petunjuk dan suara Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita rindu pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan kita, maka dua hal yang harus kita lakukan menurut Ulangan pasal yang ke-20 ayat 2 sampai 3 ini saudara, bahwa kita harus mengalami pertobatan. Harus terjadi pertobatan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian setelah kita bertobat, dalam perjalanan hidup kita, kita berjalan dan melangkah mendengarkan suaranya, mentaati suaranya. Itu yang Tuhan inginkan, supaya pemulihan terjadi dalam hidup kita. Kalau saat ini saudara rindu pemulihan terjadi dalam hidup saudara, maka bertobatlah dan dengarkanlah suara Tuhan.
Lalu kemudian 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14, saudara, di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kembali Tuhan menegaskan tentang pemulihan, saudara, bahwa seiring dengan pemulihan Tuhan juga menegaskan bahwa aku mendengar mereka dari sorga. Tuhan mendengarkan doa umat-umatnya. Seiring dengan pemulihan dia juga berkata dan mengampuni dosa mereka. Jadi 3 hal yang Tuhan tegaskan di sini adalah bahwa Tuhan mendengar, Tuhan mengampuni, dan Tuhan memulihkan. Luar biasa janji Tuhan, di mana Dia mendengar seruan-seruan kita, di mana Dia mengampuni dosa dan pelanggaran kita, di mana Dia memulihkan negeri kita, memulihkan hidup kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kemudian sebelumnya Dia jelaskan, saudara, supaya Dia mendengar, dosa kita diampuni dan kita dipulihkan. Dia berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Yang harus kita lakukan supaya kita didengar, kita diampuni, dan kita dipulihkan adalah merendahkan diri. Ini hal yang penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara, yaitu belajar merendahkan diri. Lalu kemudian dikatakan juga, dan berdoa. Berdoa. Kalau kita rindu didengar, diampuni, dan dipulihkan, berdoalah. Berserulah kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan juga, dan mencari wajahku, merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa, saudara, tetapi juga merindukan Tuhan, mencari Tuhan. Lalu juga dikatakan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Berbicara tentang pertobatan. Jadi kalau kita rindu supaya kita didengar oleh Tuhan, supaya kita diampuni oleh Tuhan, dan kita dipulihkan oleh Tuhan, maka dalam perjalanan hidup kita belajar merendahkan diri, hiduplah berdoa, carilah wajah Tuhan, lalu berbalik atau bertobatlah, alami pertobatan. Maka Tuhan berkata, Dia menegaskan, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Tuhan dengar, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan setiap saudara. Ayat mas selanjutnya, saudara, adalah Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, di sini dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tetapi kalau kita lihat, saudara, pemulihan ini terjadi bukan tadinya 1, lalu kemudian jadi 0, lalu dipulihkan jadi 1, bukan. Tapi pemulihan yang Tuhan kerjakan di sini adalah bahwa tadinya 1, lalu Tuhan pulihkan jadi 2. Itulah pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam konteks ini, saudara. Tadinya 1, tapi Tuhan pulihkan jadi 2. Dan itu terjadi ketika Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Di mana sahabat-sahabatnya dalam konteks kita, Ayub adalah sahabat-sahabat yang bukan mendukung dia, malah mempersalahkan dia dalam penderitaan yang dia alami. Mereka menghakimi, mereka menuduh, menyakiti hati Ayub. Tetapi namun demikian, Ayub mendoakan mereka. Ketika Ayub mampu mendoakan mereka sekalipun mereka menyakiti hatinya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau engkau mampu mengampuni, engkau mampu mendoakan orang-orang lain, bahkan orang-orang yang menyakiti hati saudara, maka saudara akan melihat berkat Tuhan, pemulihan daripada Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Mazmur 126 ayat 1 dikatakan di sana, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Saudara, kalau Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita, maka kita seperti bermimpi, katanya. Artinya, pemulihan yang dikerjakan Tuhan itu di luar dari dugaan, di luar dari pikiran, lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan. Kalau saudara rindu itu terjadi,
dalam kehidupan saudara, maka rindukanlah pemulihan itu dalam hidup saudara. Rindukanlah pemulihan daripada Tuhan, maka Dia akan mengerjakan pemulihan lebih dari apa yang saudara pikirkan. Bahkan ayat emas terakhir dalam Yeremia pasal 29 ayat 12-14 saudara, di sana dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Saudara, Tuhan kembali juga menegaskan pemulihan yang akan Dia kerjakan bagi umat-umatnya jika mereka hidup berseru dan berdoa. Maka Tuhan mendengar dan memulihkan. Apabila mereka mencari Tuhan, maka mereka menemukan Tuhan dan keadaan mereka dipulihkan. Jadi Tuhan mau umat-umatnya hidup berseru, hidup berdoa, hidup mencari Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Kalau saya dan saudara rindu pemulihan terjadi dalam hidup kita, saudara, mari hidup berdoa kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, maka kita akan menemukan pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara. Dan terus dengarkan renungan ini saudara. Saudara akan diberkati terus dengan ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik selanjutnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika kita rindu dan haus. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan diberkati, dikuatkan dan diteguhkan, dan iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan hari ini adalah tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara, berbicara tentang waktu, setiap kita pasti ingin supaya semuanya bisa cepat. Semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Semuanya melaju cepat. Karena manusia yang hidup di zaman ini adalah manusia yang rindu semuanya serba instan. Tetapi saudara, segala sesuatu di dunia ini sebenarnya ada dalam kuasa Tuhan. Dan Dia sudah menetapkan segala sesuatu berdasarkan rencana-rencananya. Dan Dia sudah menetapkan semua waktu-waktu yang terbaik. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita saudara. Allah itu mewujudkan, menyatakan, melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita di waktu yang telah Dia tetapkan dalam hidup kita. Dan sekali lagi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Puji Tuhan saudara, ada pun beberapa ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, Petrus menegaskan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya apa saudara? Tuhan sudah menetapkan waktu yang terbaik untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Tuhan itu sabar. Dan Tuhan itu telah menetapkan waktu yang terbaik untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Percayakah saudara bahwa Allah telah menetapkan yang terbaik untuk menolong kehidupan saudara? Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan. Bahwa Dia tidak lalai menepati janjinya. Dia akan menyatakan rancangannya, mewujudkan rancangannya atas kehidupan umat-umatnya sesuai dengan waktu yang terbaik yang telah Dia tetapkan
bagi setiap umatnya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, saudara. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam pergumulan? Saudara sedang berbeban berat? Saudara sudah menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan, tetapi sepertinya Tuhan tidak peduli. Dengar saudara, bukannya Tuhan tidak peduli. Di dalam video-video sebelumnya kita juga sudah banyak belajar bahwa Allah itu menyertai, Allah itu peduli, Allah itu memperhatikan, Allah itu bertindak, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi satu hal yang perlu kita sadari dengan pasti, bahwa Allah bekerja sesuai dengan waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik yang telah Dia tetapkan. Karena Allah itu Maha Tahu, Dia Allah yang tahu segala sesuatu, Dia Allah yang tahu masa depan sekalipun, dan Dia tidak akan lalai menepati janjinya. Itu sebabnya saudara, mari kita melangkah sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan, kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Kita nantikan waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah tidak lalai menepati janjinya untuk menolong kehidupan saudara sesuai dengan waktu yang telah Dia tetapkan. Kemudian ayat emas kedua saudara, tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, adalah dari Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Puji Tuhan saudara, di sini ditegaskan bahwa jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dan Dialah penolong kita dan perisai kita. Artinya Dia Tuhan yang menolong kita, Dia Tuhan yang melindungi kita, Dia Tuhan yang sanggup membentengi kehidupan kita. Itu sebabnya bagian kita menanti-nantikan Tuhan. Kita menantikan Tuhan bertindak. Kita menantikan Tuhan melakukan mujizat-Nya. Kita menantikan Tuhan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita menantikan Dia menolong kehidupan kita, maka Dialah yang akan menolong kita, kata firman Tuhan ini. Ya, di hati kita bersukacita, ada sukacita ketika kita mengalami pertolongan Tuhan saat kita menanti-nantikan pertolongan-Nya. Itu sebabnya saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita nantikan Tuhan untuk menolong kehidupan kita, maka kita akan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kemudian ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Yesaya pasal 30 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setia-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Wow saudara, ini ayat firman Tuhan yang sungguh indah. Karena dikatakan sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setia-Nya kepadamu. Tahukah saudara bahwa Tuhan begitu rindu, Dia menanti-nantikan kapan Dia hendak menunjukkan kasih setia-Nya kepada setiap kita, saudara. Allah rindu menyatakan mujizat-Nya, Allah rindu menyatakan campur tangan-Nya di dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah nantikan pertolongan Tuhan, nantikan Allah bertindak, nantikan Tuhan menyatakan mujizat-Nya di dalam kehidupan kita. Maka kita akan menyaksikan sesuai dengan janji-janjinya bahwa Dia Allah yang menunjukkan kasih setia-Nya, Dia Allah yang menyatakan sukacita dan kebahagiaannya kepada setiap kita, saudara. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas selanjutnya tentang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Adalah dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, di mana di sana dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka.
tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, di dalam pengkhotbah ini ditegaskan bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Allah itu bertindak, Allah itu bekerja, Allah itu menyatakan pertolongannya indah pada waktunya. Segala sesuatu dibuatnya indah pada waktunya. Hanya yang menjadi masalahnya adalah bahwa manusia tidak dapat memahaminya. Manusia tidak dapat memahami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dia Allah yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya dalam hidup saudara. Adakah saat ini saudara merasa suram kehidupan saudara? Allah akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, Tuhan bekerja indah pada waktunya. Puji Tuhan saudara, ayat mas terakhir tentang waktu Tuhan, waktu yang terbaik adalah dari Galatia pasal 6 ayat 9, di mana di sana dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, akan datang waktunya kita akan menuai, kata firman Tuhan. Akan datang waktunya kita akan melihat pertolongan Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan. Akan datang waktunya. Bagian kita saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Saudara, jangan berjemu-jemu berbuat baik. Kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, kalau saudara rindu Tuhan menolong kehidupan saudara, mari jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu mencari Tuhan, melakukan yang terbaik dalam kehidupan setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat mas firman Tuhan yang telah memberkati setiap kita saudara. Saya percaya kita terus merindukan ayat-ayat mas firman Tuhan yang menjadi jawaban bagi segala pergumulan kita saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap saudara, dan kita akan terus mendengarkan renungan ayat-ayat mas firman Tuhan dalam topik yang lain. Mari siapkan terus hati dan pikiran saudara, biarlah terus Tuhan memberkati kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jalanan kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang jawaban doa, di mana melalui renungan ayat-ayat emas ini iman saudara akan dikuatkan, dan percayalah bahwa doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam pergumulan doa, beban saudara berat, ada doa-doa yang sedang saudara naikkan di hadapan Tuhan? Dengar saudara, Tuhan Allah kita akan menjawab doa-doa kita. Ayat-ayat emas firman Tuhan ini akan menguatkan iman saudara, bahwa doa-doa saudara dipedulikan oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang jawaban doa adalah sebagai berikut saudara. Yang pertama, Markus pasal yang ke-11 ayat 24, di mana dikatakan di sana bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, di dalam ayat yang pertama ini ditegaskan bahwa iman dan kepercayaan kita itu yang akan Tuhan lihat, itu yang akan menjadi dasar Tuhan mengerjakan apa yang kita mohonkan, apa yang kita doakan kepada Dia. Karena dikatakan, apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi bagaimana supaya jawaban dari doa kita itu diberikan kepada kita? Bagaimana supaya kita menerima jawaban doa kita itu?
Dikatakan bahwa kita harus percaya bahwa apa saja yang kita doakan itu kita telah menerimanya. Saudara, ini hal yang agak sulit dicerna oleh akal. Karena dikatakan apa saja yang kita minta, kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya. Apa yang sebenarnya mau ditekankan oleh Tuhan di sini, saudara? Keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengerjakan, mewujudkan, mengubahkan, memberikan apa yang kita doakan. Itu sebenarnya yang Tuhan mau tegaskan di sini. Ini bukan berbicara tentang daya hayal. Ini bukan berbicara tentang halusinasi juga. Dan ini bukan berbicara tentang kekuatan cara berpikir atau halusinasi, saudara. Karena terkadang ada orang-orang yang mengkhotbahkan bahwa dari ayat ini, bahwa ini maksudnya adalah kalau kamu meyakini, membayangkan apa yang kamu doakan itu, kamu bayangkan bahwa itu sudah ada. Misalnya mendoakan satu mobil lah misalnya, kamu doakan apa mereknya, apa warnanya dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan di sini, saudara. Tapi yang dimaksudkan Tuhan dengan kalimat bahwa apa saja yang kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Yang mau ditegaskan di sana sebenarnya adalah bahwa Tuhan sanggup melakukannya, dan kalau Tuhan sanggup melakukannya, kamu pasti menerimanya. Itu yang sebenarnya mau ditegaskan. Jadi apa yang sebenarnya mau ditegaskan Tuhan di sini adalah tentang iman, percaya bahwa apa saja masalahmu, apa saja bebanmu, apa saja persoalanmu, apa saja kerinduanmu, Allah sanggup. Percayalah bahwa Dia sanggup mengerjakannya, mengubahkannya. Apa saja penyakitmu, Dia sanggup menyembuhkannya. Kalau Dia sanggup, percayalah bahwa kamu pasti menerimanya. Jadi kata telah di sana sebenarnya adalah menekankan tentang kepastian bahwa apa saja yang didoakan pasti diterima. Jadi saudara, saat ini percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi terkadang pikiran kita mengatakan ini mustahil. Pikiran kita mengatakan ini tidak mungkin. Berdasarkan pengalaman mungkin kita berpikir ini mustahil. Sama saja dengan Petrus, waktu dia menjala ikan, sepanjang malam dia sudah menjala ikan dan tidak dapat apa-apa. Dia sudah gunakan semua pengalamannya, keahliannya dan sebagainya, ia tidak mendapat apa-apa. Tapi satu kali Yesus berkata, tebarkanlah jalamu. Lalu kemudian apa yang menjadi jawabannya, saudara? Bahwa sepanjang malam dia telah melakukannya, tetapi kalau kamu perintahkan, aku akan tebarkan juga. Artinya apa? Semua keahlian sudah dilakukan. Jadi sepertinya nggak mungkin, tapi karena engkau perintahkan, aku tebarkan juga. Dan ketika ditebarkan, saudara, betapa dahsyat yang dia raih, begitu banyak ikan yang dia raih. Nah saudara, ini satu bukti bahwa sekalipun akal kita, pengalaman kita, logika kita mengatakan mustahil, tidak mungkin, tetapi percayalah bahwa Tuhan sanggup. Itu sebabnya apapun yang saudara doakan, percaya. Jangan berdasarkan pikiran, jangan andalkan pikiran, jangan andalkan logika saudara. Percaya Tuhan sanggup melakukan, maka itu akan dilakukan bagi saudara. Selanjutnya saudara, ditegaskan juga di dalam Matius pasal 21 ayat 22. Di sana dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Kembali, yang menjadi syarat untuk kita mengalami jawaban doa adalah kepercayaan. Dikatakan di sana dengan penuh kepercayaan. Ini satu penegasan saudara bahwa percaya sungguh-sungguh. Percaya bahwa Tuhan pasti sanggup. Dia sanggup menyembuhkan, Dia sanggup mengubahkan, Dia sanggup mengadakan, Dia sanggup mencukupkan, Dia sanggup memulihkan, dan Dia sanggup melakukan segala perkara. Percaya penuh, percaya total bahwa Allah kita sanggup. Percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam pengalaman hidup saya, saudara, dalam melayani Tuhan, saya mengalami bahwa dalam perjalanan kehidupan saya menghadapi begitu banyak hal yang sepertinya mustahil secara logika, secara pikiran. Ini mustahil. Tetapi Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu sanggup.
Tuhan selalu berkuasa. Itu sebabnya percaya penuh. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu menerima jawaban-jawaban doa dalam kehidupan saudara, percaya penuh bahwa apa yang saudara doakan itu saudara akan menerimanya, karena Tuhan kita berkuasa untuk mewujudkan, untuk menjawab doa-doa kita. Selanjutnya di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14-16 saudara, di sana dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangkitkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kalimat terakhir itu dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasa doa saudara. Kenapa? Karena tidak terbatas. Apa saja bisa terjadi melalui doa. Apa saja bisa terwujud melalui doa. Allah bisa mengerjakan apa saja melalui doa. Tetapi sekali lagi, yang ditegaskan di sana adalah doa yang seperti apa yang berkuasa? Doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan. Iman kembali. Jadi doa tidak akan pernah bisa terlepas dari iman. Bahkan dikatakan ayat 15 itu saudara, bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan menyembuhkan dia. Doa yang lahir dari iman itu akan mengerjakan keselamatan. Itu akan membuat Allah menyatakan mujizatnya, mengerjakan keselamatan, menyatakan kesembuhan. Dan dikatakan orang berdosa sekalipun diampuni ketika ada doa yang lahir dari iman dipanjatkan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, doa itu harus dipanjatkan dalam iman dan keyakinan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat, percaya bahwa Tuhan sanggup jawab doa-doa. Di Filipi pasal yang ke-4 ayat 6-7 saudara, di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah saudara, di sini ditegaskan bahwa bagaimana supaya apa yang menjadi keinginanmu yang kamu utarakan kepada Allah itu akan diwujudkan. Permohonanmu itu akan terwujud. Dikatakan jangan khawatir. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Tetapi berdoalah. Naikkan permohonan kepada Tuhan. Maka dengan demikian dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Engkau akan hidup dalam kedamaian, kesejahteraan daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Karena Tuhan akan menjawab. Jangan khawatir, percaya saja. Jangan ragu, jangan bimbang, percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan mujizatnya. Kemudian yang terakhir saudara, di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, di sini ada sesuatu yang luar biasa yang ditegaskan oleh Tuhan, bahwa jika kita berseru kepada Dia, maka Dia akan menjawab kita, dan Dia akan memberitahukan hal-hal besar yang lebih dari apa yang kita pahami. Artinya apa? Kalau kita berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka Dia akan menjawab kita, dan Dia akan menyatakan perkara-perkara besar lebih dari apa yang kita pikirkan. Kalau saudara hidup dalam doa dengan penuh iman dan keyakinan, maka lebih dari apa yang saudara pikirkan Allah sanggup wujudkan. Itu yang mau ditegaskan oleh firman Tuhan ini saudara. Jadi hari ini mari kita naikkan doa dengan iman. Mari kita naikkan doa dengan penuh keyakinan. Jangan bimbang, jangan ragu. Apa yang saudara doakan, yakinlah bahwa Tuhan sanggup menjawab doa saudara. Maka dengan demikian saudara akan melihat betapa dahsyat
Tuhan melakukan perkara yang besar lebih dari apa yang saudara pikirkan. Dia menyatakan dan mewujudkan perkara besar lebih dari apa yang saudara doakan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Saya berdoa biarlah iman saudara dibangkitkan ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Imani firman Tuhan ini saudara, dan hiduplah dalam iman. Percaya bahwa Tuhan menjawab doa saudara. Hiduplah dalam doa dan percayalah doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan tentang doa dan iman terhadap doa-doa kita, bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita akan lanjutkan lagi dengan ayat-ayat emas yang lain, dengan topik yang baru lagi. Dengarkan terus renungan ini saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya setiap saudara sudah dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini saudara, tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama, untuk menyerahkan segala beban, persoalan dan pergumulan saudara kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa. Sekalipun mungkin sekian lama saudara sudah berdoa kepada Tuhan dan saudara belum mendapatkan jawaban doa, tetaplah berdoa. Tuhan Allah kita siap untuk mendengar dan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, segala persoalan kehidupan mereka. Dan saat ini hamba menopang mereka di dalam doa. Bapa yang baik, hamba berdoa khususnya bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini. Tuhan kiranya yang menjadi jawaban atas segala pergumulan sakit penyakit mereka. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, angkat tangan saudara kepada Tuhan, tangan kanan saudara. Lalu taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Tuhan Allah yang menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau kiranya mengulurkan tangan dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Engkau mengerjakan mujizat, Engkau menyembuhkan. Angkat segala beban penyakitnya, sembuhkan dia ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ini yang sedang mengalami sakit. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami masalah, persoalan dalam kehidupan mereka, mungkin ada beban, masalah, beban, persoalan yang sedang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Engkau kiranya yang menjadi jalan keluar. Angkat segala beban, segala persoalan kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat beban persoalan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka, di tengah bisnis mereka, dalam kehidupan mereka pribadi, Engkau yang menyelesaikan segala beban dan persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka Bapa, berkati para suami, berkati para istri, berkati anak-anak, berkati orang tua, berkati semuanya ya Tuhan, untuk sama-sama takut Tuhan,
sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama mengasihi satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga, sehingga damai Tuhan, sehingga kesejahteraan daripada Tuhan memenuhi setiap keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati mereka yang sedang berbisnis, berkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Mereka yang berdagang, mereka yang bertani, mereka yang pegawai, berkati semuanya ya Tuhan. Para buruh, para medis, semuanya, apapun bidang pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan berkati anak-anak-Mu yang sudah masuk ke masa pensiun, berkati para pensiunan dalam nama Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran juga, Tuhan yang campur tangan memberi pekerjaan bagi mereka. Berkati semuanya Tuhan. Berkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Engkau Allah sanggup memberkati setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi persoalan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, profesi mereka, semuanya Tuhan memberkati. Apa yang menjadi kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu, yang menjadi permohonan-permohonan mereka di hadapan-Mu, Engkau Allah yang menjawab mereka. Engkau Allah yang menjawab mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seruan-seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjawab doa-doa dan seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga sudah dikuatkan ketika saudara didoakan. Percaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Kalau saat ini saudara belum berlangganan dengan channel ini, saudara segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya. Amin.